Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti telah disampaikan tadi, kita lanjutkan kajian kita Ahbabullah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke golongan yang ke-39, yaitu orang-orang yang berilmu. Baik, dasar dari sifat yang ke-39 orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang berilmu berdasarkan hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak, kitab Al-Ilmu, hadis nomor 314. Yang kedua, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, ya, juz 4 halaman 373. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Sunan Al-Bazzar juz 1 halaman 85. Hadis ini juga terdapat pada Sahih Al-Jami', ya, hadis, ya, nomor 1 dan seterusnya. Hadisnya adalah an Mus'ab bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas,
semoga Allah meridai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fadlul ilmi ahabbu ilayya min fadlil ibadah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang berilmu lebih aku sukai daripada keutamaan orang yang beribadah. Ya, wa khairu dinukum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah yang wara. Baik, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi lebih mencintai orang yang berilmu daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Alasannya apa? Pertama, Islam itu adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu. Islam adalah agama ilmiah. Allah ketika mewahyukan Al-Quran kepada nabinya, Allah menggunakan kata apa? Wa'allamaka. Dan Allah mengajarkan kepadamu malam takun ta'lam, apa yang tidak kamu ketahui. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 113. Ya, saya potong ayatnya saja di kalimat yang kedua, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana Allahu fadla 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah yakni as-sunnah, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas dasar ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi ini. Begitu juga transformasi dari Allah kepada Nabi-Nya kepada umat juga lewat proses ilmiah. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Surat 2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan kalimat wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan dia mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, wal hikmata, dan al-hikmah yakni as-sunnah, wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ini urgensi ilmu dalam agama, bahwa ilmu mendudukan peringkat tertinggi dalam Islam. Transformasi Quran pun demikian. Coba ibu lihat, ketika Allah mengajarkan Quran, Allah mengajarkan Quran, Allah ajarkan kepada manusia. Coba lihat surat 55 Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Sekali lagi, ini hujjah syariah bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Makanya Allah mengharamkan kita beragama tanpa ilmu. Allah mengharamkan kita beragama tanpa ilmu. Lihat surat 17 surat Al-Isra ayat yang ke-36. Kata Allah, ya, kata Allah apa? La taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa-apa tanpa ilmu. La di sini la nahiyah, la larangan. Dalam kaidah usul hukum asal larangan adalah haram. Allah mengharamkan kita mengikuti apa saja, lebih-lebih dalam perkara agama tanpa ilmu. Apalagi berbicara tentang Allah tanpa ilmu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lihat surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil sultana. Terakhir, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ada 5 hal yang Allah haramkan kepada kita, dan yang kelima apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas dasar ilmu. Begitu pentingnya ilmu, kata para ulama, jihad yang paling agung adalah jihadul ilmi. Jihad yang paling utama adalah jihad ilmu. Kenapa? Antum tahu apa tujuan jihad? Apa tujuan jihad? A. Membunuh orang kafir, atau B. Menegakkan agama. Dalilnya, ya, Masya Allah, tidak apa-apa. Ya, surat 2 ayat 190 ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinul lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah orang-orang kafir itu sampai tidak ada fitnah dalam agama. Jadi tujuan jihad adalah membela agama. Pertanyaannya adalah, yang merusak agama itu A. kejahatan orang kafir, atau B. bodohnya orang Islam? Bodoh adalah sumber fitnah. Mana bodoh ngeyel lagi, namanya bongel. Bodoh ngeyel, bongot, bodoh ngotot namanya. Ya, suka menggunakan akal sebagai ukuran kebenaran. Ya, coba lihat surat 40 ayat 29 di kalimat yang terakhir. Ya, surat Al-Ghafir ayat yang ke-29. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ketika salah satu familinya beriman kepada Musa, menasihatinya agar mengikuti risalah Musa, apa kata dia? Apa kata Allah? Qala Fir'aun. Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara. Saya tidak mengemukakan kecuali apa yang saya anggap baik. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Dan saya tidak memberi petunjuk kecuali kepada kebenaran. Coba lihat, bodoh tapi ngotot, bukan? Jelas? Jadi Islam adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu. Ya, tadi dikatakan bahwa jihad yang paling agung adalah jihadul ilmi. Jadi jihad itu 2. Pertama jihad dengan pedang, yang kedua dengan pena. Mana yang langgeng dalam agama ini? Jihad dengan pena. Ya, jihad dengan pena itu lebih langgeng daripada jihad dengan pedang. Ya, oleh karenanya antum lihat di surat 9 ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din liyundhira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun ketika perang sedang berkecamuk. Para sahabat semua ingin berangkat ke medan jihad. Kata Allah, tidak boleh orang mukmin semuanya berangkat. Harus sebagian ada yang tinggal belajar agama. Jadi kalau satu kewajiban digugurkan dengan kewajiban yang lain, digugurkan dengan hal yang menggugurkan sama dengan yang digugurkan. Itu pertama. Tadi jihad wajib bukan? Tapi digugurkan dengan kewajiban belajar agama. Menunjukkan apa? Pahala menuntut ilmu agama sama dengan pahala jihad. Ya. Nah, lagian jihad pedang kan tidak selamanya kan? Dia bersifat temporary bukan? Ya. Tapi jihadul ilmi berlaku sampai kiamat. Karena sekali lagi kebodohan ya umat ini adalah fitnah terbesar dalam agama. Yang merusak agama adalah kebodohan. Ya. Apalagi penyakit tahu-tahu. Tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Selalu merasa tahu. Kalau dikasih tahu, namanya penyakit tahu-tahu. Namanya penyakit apa? Tahu-tahu. Coba antum kalau kasih tahu orang bodoh, tahu gitu ya.
Ini namanya penyakit apa tadi? Tahu-tahu, tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu tidak mau tahu. Selalu merasa tahu dan tidak mau cari tahu. Dikasih tahu jawabannya apa? Tahu. Itu namanya manusia otak tahu-tahu. Waliya'udzubillah. Ya, jadi sekali lagi, oleh karenanya Nabi mencintai orang berilmu daripada orang beribadah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Mempelajari satu bab fiqih lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Antum pernah sholat sunnah 1000 rakaat enggak? Pernah enggak dalam satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Enggak pernah ya. Sholat tarawih aja pakai nawar lagi. Ya. Imam Syafi'i ya di bulan Ramadan ia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali satu hari. Ya, salatnya 250 rakaat dengan 2 kali khatam Al-Quran. Tapi apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Mempelajari satu bab fiqih lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jawabannya gimana, Bu? Kalau orang sholat juga amalnya untuk diri dia sendiri, bukan? Dan pahalanya tidak bersifat jangka panjang, kan? Kalau dia mati selesai amalnya, bukan? Tapi kalau dia belajar agama mengajarkannya, pahalanya mengalir terus, bukan? Jadi oleh karenanya itu ilmu lebih utama daripada ibadah. Pahalanya berjangka panjang, kan? Betul? Jadi dengan ilmu pahala kita berjangka panjang. Apa kata Nabi? Mata banu Adam in qata'a amalu illa min thalathin. Apabila anak Adam mati maka putus seluruh amalnya kecuali salah satu di antara 3 amal. Salah satunya al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat. Jadi kenapa logikanya bahwa ilmu itu lebih dicintai Nabi daripada ibadah? Sebab dengan ilmu orang ibadahnya benar. Orang beribadah tanpa ilmu pasti salah ibadahnya. Udah gitu pakai logika Fir'aun tadi. Kan baik, apa salahnya sih? Biasa ibu-ibu tuh. Ya, udah bid'ah, dikasih tahu nggak ada dasarnya, kan jawabnya apa? Kan baik, apa salahnya sih? Yang penting kan niat. Waduh, gawat. Sing penting kan niat, boten napa-napa toh. Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa good to hell gitu. Ya, karena itu namanya talbis iblis. Iblis menipu manusia untuk merasa baik dengan apa yang dia perbuat. Ya, la uzainan lahum fil ard wa la ughyanhum ajma'in. Karena bodoh maka mereka tertipu oleh syaitan. Maka syaitan mudah menghasut orang yang bodoh. Saya pernah selalu ngomong gini, kalau kita sesat itu karena iblis pintar apa kita yang bodoh? Ya, iblis itu setan itu tidak lemah, tidak kuat. Setan itu lemah, tapi elo yang lebay. Lihat surat 4 ayat 76, ayat 176. Ayat 76 maaf, di akhir ayat. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh pengaruh setan itu sangat lemah. Makanya setan nanti di neraka pidato kepada yang megang member. Mudah-mudahan bukan antum termasuk megang member ya. Coba lihat surat 14 ayat 20. Apa kata iblis? Inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa'adtukum fakhtalaftukum. Aku berjanji pada kalian, tapi aku ingkar janjiku kayak Mulyono. Apa kata iblis? Aku tidak punya kuasa sama sekali mempengaruhi kamu. Ya, ini da'autukum fastajibtum li. Gue cuma nawar member, lu nyambut loh. Maka apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Apa kata iblis? Bukan gue yang pintar, tapi emang lu yang bego. Kira-kira kalau iblis pakai gaya kayak mulutnya kayak gitu loh. Bukan gue yang pintar, tapi emang lu yang bego. Ya, la talumunu.
Ya talumuni walumu anfusakum. Jangan cela aku, tapi cela diri kalian sendiri. Oleh karenanya bodoh jangan dipelihara. Makanya orang yang ibadah tanpa ilmu itu biasanya sesat. Saya kasih contoh. Beramal tanpa ilmu itu hanya bermodal niat, sesat enggak? Contoh 3 orang yang datang menemui istri-istri Nabi kan? Menanya tentang amal-amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri mengatakan amal Nabi gak banyak-banyak amat. Ya, Nabi membantu istrinya di rumah. Kemudian begitu sholat dia pergi sholat. Waktu istirahat dia istirahat. Apa kata mereka? Ya Nabi amalnya dikit, wajar lah, udah diampuni Allah. Kalau nggak beramal nggak masalah kali. Oleh karenanya orang pertama katakan apa? Saya bersumpah demi Allah tidak tidur sepanjang malam. Saya beribadah kepada Allah sepanjang malam. Yang kedua berkata, demi Allah saya akan puasa sepanjang siang. Yang ketiga rupanya masih jomblo. Dia mengatakan saya tidak menikah. Ya, sehingga saya akan beribadah puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam. Apa kata Nabi? Ketika Nabi menemui mereka, aku dengar kalian ucapkan ini dan ini. Betul ya Rasulullah. Kata Nabi, orang yang paling takwa adalah aku. Tapi aku makan, aku puasa, aku makan. Ya, aku begadang, aku tidur dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Ketiga ini bersemangat tanpa ilmu, bukan? Ya, bersemangat tanpa ilmu yang mendatangkan kesesatan. Sehingga sekali lagi beribadah tanpa ilmu itu pasti sesat. Oleh karena itu sekali lagi ini hikmahnya kenapa Nabi mencintai ilmu daripada ibadah. Bukan berarti ibadah tidak penting, penting. Tapi ilmu lebih penting. Olehnya Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya kitab Al-Ilmu belum bab apa? Ya, berilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Beliau menulis bab apa? Berilmu sebelum berkata dan beramal. Menunjukkan ilmu dulu. Karena ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dia yang menuntun kita. Oleh karenanya Allah katakan di Quran Surat 58. Surat 58 surat apa? Antum angka surat juga nggak hafal ya. Yang antum hafal cuma nominal uang ya. Itu namanya mata duitan, tahu nggak? Ya. Al-Mujadilah ya. Ayat yang ke-11. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu di atas beberapa derajat. Kenapa Mas? Kenapa Nabi mencintai ilmu daripada amal? Ya, dalam perkara tauhid yang paling lurus kesaksiannya siapa? Orang berilmu. Setelah Allah, malaikat dan baru orang berilmu. Dalam perkara akidah yang paling lurus akidahnya siapa? Orang berilmu. Ya, antum lihat surat 3 Ali Imran ayat 19. Syahidallahu annahu, maaf ayat 18 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Para malaikat juga bersaksi dan orang-orang berilmu memperkasihkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesaksian bahwa orang berilmu orang yang paling lurus akidahnya. Artinya akidah yang lurus dibangun di atas ilmu. Teorinya apa? Saya tanya gini, yang benar mana? Yakin dulu apa tahu dulu? Logikanya gimana ceritanya? Kan keyakinan berdasarkan pengetahuan bukan? Saya kasih contoh gini, saya selalu bikin contoh gini. Sebelum antum lihat saya, informasi sampai ke antum kan orang Ambon hitam keriba bukan? Betul? Betul? Itu informasi pengetahuan bukan? Tapi begitu antum lihat anak ternyata handsome bukan? Putih kan? Beda sama orang Ambon yang antum lihat bukan? Beda sama enteng Tanamal taruhlah gitu kan? Bau tutupuli masih gantengan saya bukan? Ya, lalu apa? Keyakinan antum berubah bukan?
Ternyata orang Ambon tidak semuanya hitam. Dan tidak semua Ambon Kristen, bukan? Paham? Jadi tahu dulu baru yakin, bukan? Jadi keyakinan itu datang dari pengetahuan yang benar. Keyakinan itu lurus karena informasinya benar. Kenapa? Keyakinan ada di mana? Pusat keyakinan di mana? Hati. Hati itu meyakini sesudah apa? Mendengar dan melihat, kan? Betul? Coba lihat surat 16 ayat 78. Allahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah sebutkan hati yang ketiga, bukan? Pendengaran dan penglihatan pertama, bukan? Karena keyakinan adanya di hati. Keyakinan itu setelah kita mendengar, bukan? Betul? Setelah mendengar, melihat baru yakin, bukan? Dan melihat, mendengar adalah informasi ilmiah. Sehingga keyakinan itu tergantung pengetahuan. Makanya Allah memuji orang berilmu itu keyakinannya paling benar. Paham? Karena keyakinan yang benar adalah berdasarkan informasi yang benar. Informasi itulah ilmu. Sampai sini jelas gak? Ya. Di lain hadis, pertanyaan saya gini. Bapak-bapak pengen jadi orang baik gak? Pertanyaan gini. Kita pengen jadi orang baik gak? Apa standar baik? Dari yang menguji dong. Surat 67 ayat 2, kan? Apa kata Allah di surat 67 Al-Mulk ayat 2? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan kematian, kehidupan. Berapa kali mati, Bu? Bu? Ibu-ibu akan mati berapa kali? Sekali apa 3 kali, Bu? Sekali saja. Bukan ibu-ibu namanya kalau ingat. Mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Jadi bukan mumpung hidup sekali. Mati itu 2 kali, hidup 2 kali. Lihat surat 40. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-11. Penyesalan penghuni neraka. Dan apa kata penghuni neraka? Qalu rabbana amatana tsnatain wa ahyaitana tsnatain fa'tarafna bidzunubina fal muhmin sabil. Wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali, ya Allah. Bingung ya? Maksud Allah dari surat 40 ayat 11 junto. Penjelasnya surat 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Berapa kali? 2 kali, kan? Mulai dari manis sampai belum ditiupkan ruh, kematian pertama, bukan? Dan fa ahyakum, dihidupkannya kita pertama kali sampai mulai dari ruh ditiupkan sampai tua bangkai ini, bukan? Ya? Jelas? Tsumma yumitukum, kemudian matikan. Kematian dengan dipisahkannya ruh dari jasad. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa tujuannya kata Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar dia menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Maka standar baik itu yang penguji, bukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu sesuatu baik menurut Allah dan Allah? Dari mana Anda tahu Allah menyukai sesuatu? Agama, bukan? Ya, sesuatu baik atau buruk Allah jelas dalam agama, bukan? Jelas? Oleh karenanya kalau kita ingin baik standarnya agama dong. Paham? Maka menjadi orang baik harus dengan agama. Untuk menjadi orang baik mesti paham agama. Lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Ilmu, bab barang siapa yang Allah kehendaki dia baik. Hadits dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik, maka Allah akan melapangkan Allah akan mempahamkan dia terhadap agama. Artinya saya ulangi, tidak ada kebaikan kecuali agama. Standar kebaikan adalah
agama. Untuk dorong paham agama. Berarti mesti berilmu bukan? Bukan dengan ibadah loh ya. Paham? Bukan dengan ibadah kita menjadi baik, tapi dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita beribadah, dengan beribadah kita menjadi orang baik dalam pandangan sang penguji Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu alasan syariah kenapa Nabi, kalau Nabi mencintai pasti Allah mencintai. Ya, orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah. Ya, orang yang berilmu lebih dicintai Allah dan Rasulnya daripada orang yang beribadah. Kenapa? Karena rata-rata orang sesat karena kebodohan, bukan? Lihat dalam surat 7 ayat 128. Ketika Nabi Musa melewati Laut Merah sampai di daratan, kaumnya minta apa? Melihat orang bikin berhala, minta supaya dibuatkan berhala, bukan? Ya, apa kata Nabi siapa? Ya, in ya'udzubika minal qaumil jahilin. Ya, aku berlindung dari kebodohan. Ini menunjukkan apa? Bodoh itu sumber kesesatan. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala? Orang bodoh sangat dekat kepada kekafiran, melebihi dekatnya mata putih dan mata hitam. Paham gak maksudnya? Mata putih, mata hitam dekat enggak? Orang bodoh lebih dekat lagi karena bodohnya. Kadang-kadang orang bodoh itu kafir tanpa sadar, bukan? Betul? Saya beri contoh saja. Orang bodoh jadi stand up komedi umpamanya. Terus ngelucu agama, membuat agama lelucon. Murtad enggak? Murtad. Surat 9 ayat 65-66, bukan? Orang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, candaan, kafir. Ya, kata qul abillahi wa ayatihi wa rasuli tastahzi'un. Katakan apakah Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian jadikan bahan candaan? Ya, fala ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum. Tidak usah menyampaikan alasan. Kalian sudah kafir otomatis sudah perbuatan itu. Ini contoh kebodohan sangat dekat kepada kekafiran. Lebih dekat daripada mata putih dan mata hitam. Boleh jadi orang kafir tanpa sadar, bukan? Karena kebodohan. Oleh karenanya orang ibadah tapi nggak berilmu bisa contoh. Berapa banyak orang beribadah di kuburan, bukan? Dibodohi sama kiai lagi. Saya tanya sama antum, menjadikan orang salih yang telah mati itu perantara antara kita dengan Tuhan, syirik tidak? Syirik. Dalilnya mana? Ini masalahnya kalau antum ditanya masa jawab syirik kan digebukin loh. Ya, surat 39 ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil penolong selain Allah. Ini perbuatan syirik, bukan? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah orang-orang saleh di kuburan itu, kecuali hanya semata-mata menjadikan kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mediator maksudnya. Ya. Karena bodoh berbuat syirik, bukan? Menganggap itu ibadah, bukan? Ya. Bahkan coba lihat, ada orang ketika bid'ah lebih khusyuk daripada ketika sunnah, kan? Bapak-bapak kan mabit, mantan bid'ah, bukan? Jangan bilang enggak loh. Karena ada bekas-bekasnya masalah. Namanya mabit, mantan bid'ah. Ya. Biasanya apa? Dulu waktu zikir dengan geleng-geleng kepala khusyuk enggak? Karena memang setan perkuat, kan? Ya, tadi surat 15 ayat 39, bukan? Apa kata setan? Lanjutkan bersama kita bisa, bro. Ya. Tapi ketika kita lihat sunnah biasa enggak khusyuk karena suka diganggu setan. Karena sama setan enggak saling mengganggu, kan? Yang setan ganggu kan rivalnya, temannya kan enggak diganggu. Ya, dibiarkan khusyuk. Ya. Tapi dia khusyuk sekali. Contoh saya pernah contoh gini. Ya, seorang ibu dikasih tahu temannya. Itu bid'ah loh. Masa sih? Bukan ibu-ibu namanya kalau nggak ada sisinya, kan?
Saya itu khusyuk kalau zikirnya nyanyi-nyanyi loh. Saya bilang, kenapa Bu? Ya pasalnya beneran loh. Saya kalau nggak nyanyi nggak khusyuk. Tapi kalau zikir sambil nyanyi khusyuk. Khusyuk bukan tanda kebenaran. Saya tanya dia, orang Nasrani ketika ibadah khusyuk nggak? Haleluya, khusyuk nggak? Khusyuk. Apa dia khusyuk kebenaran agamanya benar? Coba Bapak melihat biksu, khusyuk nggak ketika nyanyi-nyanyi? Apa khusyuk tanda kebenaran? Enggak. Kebenaran mendatangkan kekhusyuan. Tapi kehusyuan bukan tanda kebenaran. Kalau khusyuk itu benar, ya khusyuk betul dia. Pertanyaannya apa dia khusyuk lalu benar? Nah ini contohnya kebodohan membuat orang sesat dalam ibadah. Tertipu oleh ibadah yang kamu pelatih tadi. Oleh karena itu bodoh jangan dipelihara Pak. Jadi sering dirukeh Pak. Bapak-bapak gak tersinggung dengan gaya saya kan? Tersinggung gak? Deal or no deal? Kalau no deal saya pulang. Jelas ya, bodoh jangan dipelihara Pak. Ya, apalagi usia tua-tua ini mesti rajin belajar loh. Jelas ya, itu alasan syariah kenapa orang berilmu lebih dicintai daripada orang yang beribadah. Contohnya banyak tadi. Ya, dulu antum katanya wisata rohani. Ya, sewa bus pergi kemana? Ke kuburan bukan? Ya, jadi kuburiyun. Beribadah, dia menganggap itu ibadah bukan? Ya, dia menganggap dirinya dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah bukan? Tapi salah enggak? Karena ketidak ada ilmunya. Sehingga beribadah di sini maksudnya ibadah tanpa ilmu. Tentu ibadah yang dicintai Allah, ibadah yang dibangun di atas ilmu. Karena tadi kata Allah, la taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikut apa tanpa ilmu. Sampai di sini jelas enggak?